Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat serta nikmatnya kepada kita bersama. Salawat berserta salam tak bosan-bosannya selalu kita ucapkan dan kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, di saat ini saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Pada zaman sekarang ini, di mana zaman kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang dianut sudah tidak lagi menjadi bingkai di dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa mempedulikan batas yang telah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain sebagainya. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab artinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batas yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah yang pertama, yaitu menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki maupun perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram. Di samping menutupi aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga dapat memperlihatkan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis atau transparan. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang mana dalam artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Dalam rangka menjaga kesucian,
pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batas-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan ditempatkan di tempat suci, di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, bersentuhannya, berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuh secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Yang mana artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada pandangan yang haram. Dari penjelasan ayat di atas, Allah mengisyaratkan dan memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak Adam pasti mendapat bagian zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan. Dan hati yang menarik dan berangan-angan lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan zina itu karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas, dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahram. Demikian saya akhiri, terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.